Halo Sultan semuanya, selamat datang kembali di Orbit Kronik. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia pastinya. Pasti sebentar udah pada nggak sabar nunggu putusan PK ke 8 terpidana ya. Ya saya juga Ton, ya mudah-mudahan cepat. Tapi nih ngomong-ngomong Pak Susnodo aja, dia udah yakin aja nih. Katanya beliau 150% PK ini dikabulkan. Ya, gimana menurut Sultan? Mungkin Sultan punya angka yang berbeda gitu, mungkin 200% atau bahkan 1000% gitu. Ya silakan tulis di kolom komentar. Dan mungkin Sultan udah juga tahu susunan kabinetnya Pak Prabowo, ada Pak Oto di sana. Ya, apa yang terjadi nih kira-kira? Ya gini, jujur kalau saya pribadi ini menumbuhkan keyakinan saya semakin kuat kalau PK ini akan dikabulkan. Nah, terkait hal tersebut, di sini saya punya video antara Pak Susno Duaji yang kemarin sempat diwawancara oleh sebuah media. Ya, di mana beliau begitu yakin dengan apa yang akan terjadi di putusan PK dan segala macamnya. Dan termasuk di sini sebenarnya Pak Susno Duaji juga menjawab beberapa pertanyaan yang pernah disampaikan ke Bu Elsa Sarif. Jadi narasi-narasi dari Bu Elsa Sarif ya Pak Susno Juwadi udah membantu menjawab. Ya siapa nggak tahu beliau, beliau mantan Kabar Eskrim RI yang cukup apa namanya, cukup aktif ya, ikut mendukung bagaimana penegakan hukum terkait ke-8 terpidana ini. Nah, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari kita simak video ini. Nah, sekarang saya mau menguji beberapa hal pas sekali karena yang di hadapan saya adalah seorang penyidik yang berpuluh tahun mengerjakan ini. Jadi saat saya mewawancarai Bu Elsa, Pak Susno, Bu Elsa menyampaikan semacam timeline yang mengajak kita semua untuk berpikir secara logis kira-kira penganiayaan itu mungkin terjadi di tahapan mana. Jadi kan Bu Elsa menggambarkan bahwa proses dicari itu siang hari sekitar jam 2 siang ya Pak, 3 hari setelah kejadian oleh tim dari Ibtu Rudiana berdasarkan sprindik. Nah, kita harus ingatkan lagi ke netizen bahwa Ibtu Rudiana ini adalah anggota di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota. Saya mau tanya dulu ke Pak Susno, apakah mungkin memang secara prosedural seorang polisi aktif yang bukan reserse, ya, bukan diserse, kemudian meminta sprindik atau mendapat sprindik untuk melakukan investigasi terhadap sebuah kasus yang seharusnya itu adalah ranahnya reserse. Mungkin nggak tuh Pak? Ya nggak boleh lah, kan sudah dibagi ini narkoba, ini reserse umum, ini apa namanya krimsos, ini kecelakaan lalu lintas, ya sudah ada pembidangannya, tidak mungkin lah itu. Jadi satu tidak mungkin, dua perkara yang namanya pembunuhan tanda petik, kenapa saya katakan tanda petik? Karena awalnya kan kecelakaan lalu lintas. Itu bukan tertangkap tangan. Karena bukan tertangkap tangan harus melalui penyelidikan. Nah, penyelidikan itu belum nangkap. Kalau sudah nangkap itu sudah upaya paksa, sudah masuk ke ranah penyidikan, penyitaan, terus apa namanya penangkapan, penahanan, itu sudah masuk ke apa namanya ranah penyidikan. Dan ini harus dilakukan oleh reserse yang diberi surat perintah. Ingat ya, tidak semua polisi boleh menangkap. Nah ini pengetahuan buat netizen kita nih. Dan tidak semua yang boleh menangkap itu adalah reserse. Tidak semua reserse boleh menangkap. Adalah reserse yang diberi surat perintah. No, jelaskan. Jadi siapa yang boleh menangkap? Gitu. Terima kasih Pak Susno. Jadi kita pun menjadi belajar gitu ya. Ya, gimana sebentar? Setelah dijelaskan oleh Pak Susno Duaji. Ya, di sini udah jelas. Bu Elsa juga uji belajar mungkin ya. Ya,
lagunya wajib belajar 9 tahun, tapi dia profesor kan. Jangan salah, saya lulusan S3, SD, SMP, SMA. Nah, di sini kita sebagai warga yang baik kan juga ikut belajar. Jadi pemahaman hukum itu wajib, hukum yang berlaku di negara Indonesia wajib kita ketahui, dan prosedur-prosedur seperti ini kan umum. Jadi jangan sampai kita salah paham karena ada narasi-narasi yang hanya berusaha untuk pembenaran, sekali lagi untuk pembenaran, tapi kebenarannya tertutupi gitu kan. Ya nggak boleh begitu kan teman-teman. Jadi ya terima kasih Pak Susno Duaji sudah memberikan kuliah gratis bagi kita ini. Oke, kita lanjut lagi ke poin berikutnya. Ini saya lanjutkan tadi timelinenya ya Pak ya. Jadi sekitar jam 4 sore di bawah pengawasan tim Ibtu Rudiana, Bu Elsa mengatakan diperkirakan hanya 30 menit di bawah pengawasan tim Ibtu Rudiana, kemudian diserahkanlah berdasarkan surat ini Pak ceritanya ke Reserse Polres Cirebon Kota, dan kalau kita ingat di berkas Pak Ibtu Rudiana itu memberikan laporan model B sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Dan itu diserahkan ke Serse. Nah di Serse kata Bu Elsa itu hanya 1 kali 24 jam. Jadi kalau dihitung 1 kali 24 jam berarti tanggal 31 Agustus di bawah pengawasan dari Serse. Setelah dari Serse katanya, ini Bapak bisa koreksi saya benar nggak ini tahapannya. Dari Serse diserahkan ke tahanan. Nah di tahanan. Makanya kata Bu Elsa bisa jadi foto-foto yang beredar di media sosial di Google itu Pak yang tanggal 1 dan 2 September yang 2016 yang bisa kita akses secara terbuka oleh publik adalah foto setelah mereka di tahanan Pak, dan membuka kemungkinan kekerasan yang mereka alami, luka-luka yang mereka alami itu karena kekerasan dilakukan oleh sesama tahanan, bukan oleh petugas. Ya boleh-boleh saja, tapi kan semua kan yang menjadi persoalan itu adalah pengakuan atau keterangan dari 8 terdakwa. 8 terdakwa itu mengatakan bukan dari sesama tahanan kan, tapi dari nama ini. Spesifik sekali. Ya, lengkap jelas bahwa si ini dengan ini, si ini dengan kunci, si ini dengan kaki kursi, meja ya. Si ini dengan melemparkan balsam dan lain-lainnya dulu. Kan spesifik sekali. Jadi itulah yang harus dibuktikan. Nah, cara membuktikan itu saya yakin bahwa tim sus Mabes Polri ya lebih lihai dari saya lah. Udah dikantongi oleh mereka itu. Jadi bantahan-bantahan itu bisa-bisa saja. Tapi ini kan baru bantahan sepihak kan. Nah, bantahan sebenarnya apa? Ya itu ada di tangan tim khusus. Karena tim khusus tidak mungkin dia hanya menerima langsung percaya dengan keterangan itu. Kan dia kan akan ngecek kepada ada persesuaian nggak dengan alat bukti lain. Dan mereka punya kewenangan. Tim khusus kan berwenang memanggil, berwenang membuat berita acara, berwenang menyita. Kalau kita kan tidak. Nah, ayo tim Pak Rudiana siap-siap ya. Jadi itu kata Pak Susno. Jadi tim khususnya Polri udah bergerak. Nah, gimana dong? Buktikan. Jadi bukan membuat narasi pembenaran sekali lagi ya. Jadi ini kebenaran ya akan menemukan jalannya pasti. Jadi percayalah. Jadi di sini banyak narasi-narasi yang mencoba untuk disampaikan oleh tim Rudiana melalui Bu Elsa mungkin. Ya sebenarnya semua narasi yang beliau sampaikan ya terlalu mudah untuk dipatahkan gitu ya. Tapi di sini kan ada Pak ahli seperti Pak Susno Duaji yang sudah berkomentar ya. Ya gimana dong Bu Elsa? Mungkin Bu Elsa bisa kasih video klarifikasi lagi biar dihujat oleh para netizen. Ada udah kapok nggak tahu. Tapi nanti media pasti akan lagi menanyakan ke Bu Elsa gimana tanggapan nih terkait komentar dari Pak Susno Duaji. Ya di situ lagi mengeluarkan fakta-fakta yang justru menyudutkan posisinya Pak Rudiana.
Kalau saya sih sederhana aja sebetulnya. Beliau ini kan paham hukum ya. Hampir sebagian besar narasi yang beliau sampaikan tuh malah dikontrol oleh orang-orang seperti saya yang notabene saya itu bukan ahli hukum. Masyarakat biasa, masyarakat kampung lagi sebenarnya. Kok bisa seorang profesor Elsa Sharif mengeluarkan narasi-narasi seperti itu ya? Apa dasar pemikirannya? Tentu kan harus dipikirkan dulu. Sebenarnya di sini di videonya Pak wawancaranya Pak Susno ini banyak sekali hal-hal narasi-narasi dari Bu Elsa Sharif yang dikonter oleh Pak Susno Duaji, termasuk terkait keterangannya apa namanya, pemeriksaan di rumah sakit ketika pertama kali jasad Eki dibawa ke rumah sakit kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Aduh, banyak sekali. Mungkin sebetulnya pengen nonton videonya lebih lengkap, silakan di kolom deskripsi, nanti kami bisa sematkan link video dari tanggapan apa namanya, jawaban-jawaban dari Pak Susno Duaji dalam sesi wawancara. Oke, kita lanjut saja. Di sini mungkin semua sudah penonton juga terkait gimana selanjutnya setelah PK ini. Jika PK ini dikabulkan, maka harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab pastinya sebenarnya. Dan bahkan di video ini disebutkan tim mungkin Pak Rudiana salah satunya termasuk pihak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat, pelanggaran HAM berat. Ya, bahkan disebutkan juga kan ini sanksinya setingkat internasional dan bahkan ini tidak bisa diabaikan. Ya, siap-siap aja nanti di situ Bu Elsa punya kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang mungkin membantah dari semua narasi yang berkembang saat ini. Ya, mudah-mudahan Bu Elsa punya saksi yang kuat dan kita sebagai orang seperti ini akan memverifikasinya juga dengan cara narasi-narasi yang seperti ini. Oke, Sultan, jika kalian punya pendapat yang berbeda ya itu wajar-wajar aja. Silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Yang jelas yang kita cari adalah kebenaran. Benar nggak, Sultan? Nah, di video berikut ini mungkin nanti sudah saya kasih narasinya sih sebenarnya, mungkin Sultan sudah tahu lah. Video ketika Pak Asmi Syahputra dihadirkan sebuah dialog bersama Bapak mantan Wakapolri ya. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Pak Asmi Syahputra, pakar hukum pidana, dan Pak Ugro Seno, Wakapolri tahun 2013-2014. Saya langsung aja ke Pak Ugro. Pak Ugro, jadi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia menyimpulkan ada 3 jenis pelanggaran, Pak, dalam kasus tewasnya Vina dan Eki ini. Yang pertama adalah pelanggaran hak atas bantuan hukum, kemudian bebas dari penyiksaan, bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Tapi kemudian disayangkan sekali kami tidak dapat mendapat keterangan yang jelas bahwa Komnas HAM mengatakan ada oknum dari Polda Jabar yang sudah dihukum dan mereka adalah dari unit narkoba. Apakah hal-hal seperti ini, temuan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM ini memang tidak bisa dipublish? Kemudian kemudian bagaimana cara tindak lanjutnya? Ya. Kemudian Saya melihat bahwa dalam peristiwa meninggalnya Eki dan Vina tadi, kemudian proses penyidikan dari awal. Seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa. Dia melihat suatu peristiwa, ada nggak indikasi pelanggaran HAM. Tapi kalau hanya dikatakan tidak diberikan bantuan penasihat hukum, itu di putusan Mahkamah Agung atau surat dari Mahkamah Agung itu sudah diatur, di KUHAP juga sudah diatur. Kemudian kalau misalnya ada penyiksaan pidana juga sudah ada. Justru yang kita mau ke depan jangan sampai ini terjadi kembali. Rekayasa dari si Aibtu Rudi dari awal itu merupakan pelanggaran HAM berat sehingga 8 orang tadi dengan alat bukti yang minim dan tanpa dilengkapi dengan scientific crime investigation menjadi hukuman seumur hidup.
ini pelanggaran HAM berat. Jadi ada pelanggaran etika profesi, kemudian ada peristiwa pidananya dan pelanggaran HAM berat. Ini jangan dibuat main-main HAM berat. Jadi kalau dianggap pelanggaran HAM-nya hanya tidak didampingi penasihat hukum, itu bukan pelanggaran HAM menurut saya. Jadi yang berat itu seseorang, sekelompok orang direkayasa menjadi seorang tersangka, terpidana 8 tahun tanpa alat bukti, kan sama dengan menjebloskan orang di penjara tanpa ada apa-apa seperti itu. Jadi menurut Anda yang ditemukan oleh Komnas HAM ini sebenarnya sudah lewat ya? Oke, tapi sekali lagi Pak, kalau memang dari Komnas HAM bilang bahwa sudah ada kok ini oknum polisi dari Polda Jabar, silahkan media menanyakannya langsung ke Polda Jabar. Lantas apa yang bisa kita lakukan Pak kalau Polda Jabar selama ini hanya diam saja? Ini kan kalau peradilan HAM kan acaranya sendiri nih, seperti dulu. Dari Timur Timur ada yang diduga melanggar HAM, diproses oleh Kejaksaan Agung, disidangkan. Karena nanti ini menjadi tagihan United Nations, PBB. Jadi siapa yang bisa menggunakan temuan dari Komnas HAM ini Pak kalau gitu? Ya harusnya ada pihak Kejaksaan Agung untuk peradilan HAM sendiri. Ini kan belum pernah dicoba dilakukan seperti itu. Sehingga hak asasi manusia, hak manusia di Indonesia benar-benar terjamin. Tidak ada lagi penghilangan, kemudian direkayasa bisa masuk penjara seumur hidup dengan dihilangkan, apa bedanya di situ? Kan sama aja. Ya. Gitu. Jadi Mbak, kalau saya boleh menambahkan. Ya. Wow. Tuh Bu Elsa, siap-siap. Nanti timnya Pak Oto Hasibuan, kalau beliau melaporkan bahwa ini sebuah pelanggaran HAM berat, jika PK ini dikabulkan, ya silakan di sana kesempatan Bu Elsa membuktikan, mungkin ada pakai Rana gitu saksinya. Ada siapa kemarin yang disebut sebagai saksi Sultan? Mungkin Sultan mengingatkan ikut ya di bawah komen di kolom komentar siapa kira-kira saksinya Bu Elsa yang akan dihadirkan ketika nanti seperti Pak Ugro ini bilang ya mantan Wakapolri, jadi bukan orang sembarangan yang ngomong Sultan. Jadi bukan saya yang S3 ini yang ngomong, tapi ini Bapak Ugroseno mantan Wakapolri. Nah ini bisa pelanggaran HAM berat ya, bukan hak berat, HAM berat, salah saya salah ngomong, maklum orang kampung. ya itulah kenyataannya, kebenarannya akan seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira siapa yang perlu khawatir nih? Kalau saya sih udah pegang 150% ya Pak Susno Daji. Kalau sebutan mungkin pegang yang mana nih? Atau jangan-jangan di sini ada penontonnya, pendukungnya tim Ibtu Rudiana yang siap-siap mensomasi para narator yang seperti saya. Ya nggak apa-apa sebentar, mohon dukungannya. Jadi kita kan coba menyampaikan kebenaran. Sekali lagi kita menyampaikan kebenaran, bukan pembenaran. Ya, semua video ini berdasarkan pendapat ahli seperti tadi ya. Kita nggak sembarangan ngomong juga, nggak asal apa namanya tuh cocok logi gitu kan. Ini ya berat pokoknya sebenarnya, ya siap-siap aja. Proses ini akan menjadi wah, saya nggak bisa bayangkan ini. Nanti habis PK dikabulkan ada penuntutan terkait HAM-nya mungkin ya. Ya mudah-mudahan aja hukum dan kebenaran tetap berjalan di koridornya. Oke, kita simak lagi video selanjutnya. Hasil tim sus Pak Asmi, saya ke Anda sekarang. Memang seberapa besar sih Pak bisa mempengaruhi keyakinan hakim MA dalam hal ini kalau putusan atau hasil temuan dari tim sus Kapolri itu diumumkan saat ini sebelum putusan PK? Ya, saya kira sepanjang memang tim sus itu berani secara tegas dan objektif, tentu bisa mempengaruhi. Tapi Anda optimis PK. tidak? Oh, saya optimis. Seharusnya tidak hanya karena kalau dari katakanlah kekeliruan institusi bisa saja kan ada sebuah kop yang harus memang dilindungi kan gitu loh. Tapi ini kan ada jeritan suara publik dari rakyat yang harus dipikirkan. Jeritan itu sudah lama Pak. Bahkan toh Mabes Polri juga cuma bilang kalau Pak Rudiana itu ini hanya yang harus melanggar ditangkap etik. oleh hakim, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, suara-suara yang ada, suara-suara keadilan dalam masyarakat. Hakim itu kan itu yang digunanya. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat diangkat. Kenapa ini segala macam? Apalagi ini tampak perlahan
mulai perlahan, tampak akhirnya membentuk supaya apa? Hakim bisa yakin bahwa ini adalah kalau LP-nya adalah memang katakanlah sudah tidak sah, ART-nya, BAP-nya juga tidak sah, dakwaannya tidak sah, loh, tentu seharusnya putusan pembidanaannya tidak sah. Ya. Akhirnya seharusnya Hakim Agung dalam hal ini sidang Majelis PK berani menyatakan bahwa ya mereka harus dibebaskan. Dan seharusnya LPSK katakanlah hari ini berani memberikan, negara harus minta maaf, kepolisian harus minta maaf dan memberikan ganti rugi yang seimbang kepada 8 ini. Ini yang kita mau, inilah negara bermartabat gitu loh. Sekali lagi, inilah bangsa yang bermartabat kalau kita mau mengakui. Kalau ini tidak dilakukan, ya bahaya. Misalnya, katakanlah jaksa. Seharusnya jaksa dalam persidangan pada waktu itu tidak menuntut juga seumur hidup kalau dia merasa oke deh sudah ada terima. Tapi saya bikin tuntutannya bahwa orang ini katakanlah tidak bisa dipidana, orang ini harus dibebaskan. Beberapa putusan pengadilan juga pernah ada terjadi seperti itu. Ya. Karena apa? Jaksa itu juga selain apa harus menggunakan nuraninya, faktanya. Waktu dia lihat kok nggak bersesuaian, seharusnya itu yang dilakukan. Lagi-lagi pada waktu itu juga terlewatkan. Tapi bahwa kemungkinan atau pertimbangan bahwa hasil dari tim sus Kapolri ini sebaiknya memang diumumkan setelah nanti keputusan PK itu terjadi, Anda setuju? Saya sih berharap sebenarnya Kapolri atau tim sus itu berani sebelum PK. Ya, benar. Itu adalah satu ketegasan bahwa polisi itu memang adalah pengayom rakyat. Polisi, apalagi sekarang kita pemerintahan baru, ini adalah momen yang tepat. Yes, dan jangan khawatir itu akan mempengaruhi keyakinan hakim. Kalau khawatir itu akan mempengaruhi keyakinan hakim, berarti nggak percaya dong sama hakim MA. Iya, setuju nggak Pak Ugro? Setuju dong. Saya melihat bukan hasil tim Mabes Polri yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi. Proses pertama itu yang sekarang dalam proses PK tadi, ada nggak permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan hukum acara pidana? Berkasnya Saka Tatal berarti Pak yang Semuanya, pertama ya? iya, yang 8 terpidana tadi. Makanya saya bilang gini, ada nggak ketentuan kalau memenjarakan orang tanpa alat bukti itu sebagai pelanggaran etik? Kalau ada, saya juga mau memenjarakan lawan-lawan saya dengan hanya pelanggaran kode etik itu. Yang jelas, ini pelanggaran yang berat menurut saya gitu. Jadi jangan dipakai main-main seperti tadi kan saya katakan. Hebat nih Pak Ugro nih. Jadi ya benar ya, kalau hanya pelanggaran etik ya udah saingan kita buatin aja gini alat bukti yang suram gitu, kita penjarain mereka. Benar-benar Pak Ugro. Jadi jangan pakai main-main, Sultan. Hukum itu bukan untuk main-main seperti itu, ya. Kok hanya ditentukan berapa orang yang melakukan, tidak didampingi penasihat hukum, melakukan tindakan kekerasan, itu masih sumir menurut saya. Oke, kita buka-bukaan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, itulah sebutan kata Pak Ugro. Jadi ya kalau misalkan proses hukum yang di Indonesia ya banyak dong pejabat-pejabat yang menggunakan ini sebagai momentum untuk memenjarakan saingan-saingan itu. Aduh, ada yang jadi polisi mungkin. Triknya Pak Rudiana nih, ikuti penjarakan si A misalkan, ada salah satu pejabat polisi, saya pengen penjarain dia gitu, buatin aja alat bukti yang sumir gitu, bilang dia jadi tersangka apa gitu, jadi ya apa, mencuri apa gitu, walaupun nggak ada alat bukti yang cukup ya kita sidik gitu. Ya seperti itu. Terus gimana dong nasib bagi kita ini, orang-orang yang di bawah, orang-orang yang tidak punya akses ke polisi, ya mengerikan sebetulnya. Benar, ini harus benar-benar ditegakkan. Hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Ibu Rudiana ini harus membuat jera dan tidak ada lagi di hukum Indonesia. Kayaknya video saya nanti kepanjangan nih, sebenarnya bosen nonton sampai selesai. Jadi demikian aja dulu pembahasan, mungkin ada sebutan pengen saya bahas lebih lanjut, silakan komen di kolom komentar, kita akan bahas lebih lanjut terkait pendapat-pendapat para ahli ini. Gimana Sultan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.